Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atau struct dalam bahasa pemrograman C++. Struct atau struktur adalah kumpulan dari variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama. Konsep struktur mirip dengan array, namanya sama, tetapi kalau array itu tipe variabel-variabel di dalamnya harus sama. Kalau struct, tipe variabel-variabelnya berbeda-beda. Nah, boleh sama tapi berbeda-beda tipenya itu biasanya. Tapi boleh juga sama dan elemennya itu bisa berbeda nama kalau tipenya sama. Contohnya adalah mahasiswa, itu ada mahasiswa NIM, tempat tanggal lahir dan alamat dan seterusnya. Itu contohnya ya. Nah, deklarasi struct itu dengan cara seperti ini. Yang pertama kita tulis struct, kemudian nama strukturnya apa, tipe data dan nama anggota 1, tipe data nama anggota 2, dan di sini nama variabel struct-nya atau objek struct-nya. Nah, variabel dari struct itu disebut dengan objek kebetulan di sini ya. Ini contohnya struct mahasiswa, nama 20 karakter 20 huruf maksimal namanya, kemudian ada NIM, ada alamat juga 20 huruf. Berikutnya adalah mahasiswa MHS1, MHS2. Artinya apa? Bahwa telah tercipta tipe baru yang bernama mahasiswa. Nih, MHS1 dan MHS2 adalah tipe baru variabel dengan tipe mahasiswa yang disebut dengan objek di sini. Nah, objek ini yaitu ada unsur-unsurnya, fieldnya yaitu nama, NIM, dan alamat. Nama itu karakter 20 huruf, NIM itu integer, dan alamat itu karakter 20 huruf. Nah, cara kedua bisa langsung mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu ditulis di sini. Boleh. Jadi MHS1 dan MHS2 deklarasi objek di dalam struktur, yang ini deklarasi objek di luar struktur. Kemudian UDT atau User Defined Type. User Defined Type adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer dalam bahasa pemrograman C++ untuk membuat tipe data baru sebagai wujud. Untuk mengimplementasi tipe data, UDT dapat menggunakan kata kunci typedef. Typedef ini cuma nama aja, alias ya. Misalnya integer itu kita nggak mau pakai int, kita mau pakai bulat, maka pakai typedef. Nah, ini contohnya yang typedef adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh yang typedef. Typedef misalnya int contoh. Maka ada variabel baru yang bernama contoh, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Tetapi karena ini kurang bagus ya kita ganti ya. Misalnya kita nggak mau integer itu kan bilangan bulat, bilbul. Nah, kita bilbul. Kita ganti gini boleh. Jadi setiap kita menciptakan variabel bilangan bulat integer, maka kita tulis bilbul. Nah, gini boleh ya, bilbul. Jadi bilbul nilai 1 dan nilai 2. Jadi nilai 1 dan nilai 2 itu adalah bilangan bulat, dan yang ini hasil ini adalah integer langsung ya, deklarasi dan tipe data asli, dan ini pakai alias. Ini contohnya kalau kita masukkan 9 dan 6, maka hasilnya mestinya adalah 15. Maka hasilnya mestinya adalah 15. Coba kita run. 9 dan 6 hasilnya adalah 15. Oke. Itu yang typedef. Berikutnya adalah pemanggilan elemen struktur. Typedef tadi hanya selingan. Oke, kita kembali ke struktur. Setelah kita bisa membuat deklarasi struktur, bagaimanakah memanggil objeknya atau elemen dalam struktur? Elemen struktur atau anggota struktur adalah variabel dalam struktur dan dijadikan sebagai bagian dari struktur. Kita dapat menggunakan anggota-anggota struktur sebelum membuat objek yang dibuat. Nah, ini intinya adalah kalau mau memanggil struktur itu nama objeknya titik nama anggota. Jadi untuk memanggil nama anggota itu objeknya siapa gitu kan. Jadi miliknya siapa, nama anggota ini miliknya siapa. Nah, kira-kira begitu ya. Disebut objek karena dia memanggilnya pakai titik di sini.
untuk memanggil elemennya pakai titik. Oke, contoh adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah contohnya struct mahasiswa. Nah, di sini variabelnya belum ada, di sini objeknya belum dimasukkan, maka di sini mahasiswa MHS. Nah, untuk memanggilnya adalah masukkan nama MHS titik nama. Artinya nama ini adalah namanya MHS. Alamat itu adalah alamatnya milik MHS, dan NIM itu adalah milik MHS. Karena bisa jadi ada MHS 1 dan MHS 2, ada MHS dan murid. Nah, misalnya gitu ya. Ya, nama itu namanya siapa? MHS atau murid, karena ada nama, ada nanti bisa juga namanya miliknya murid, ada juga nama itu miliknya MHS. Jadi bisa murid titik nama itu bisa, murid titik nama juga bisa, MHS titik nama juga bisa. Sehingga ini adalah bukti kepemilikan ceritanya. Nama itu miliknya MHS. Sehingga ini kalau kita eksekusi, masukkan nama Budi, masukkan alamat Jakarta, masukkan NIM 999. Ya, itulah data mahasiswa Budi Jakarta 999. Oke. Demikian contohnya. Berikutnya adalah array of struct. Array of struct atau array dari struktur adalah ketika kita mendeklarasikan sebuah array yang anggota-anggotanya berupa struktur. Jadi ada array yang bertipe struktur. Jadi misalnya mahasiswa tadi ada banyak ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, maka mahasiswanya itu dibuat array. Jadi kalau cara memanggilnya nanti adalah nama objeknya, kemudian indeksnya, baru nama anggotanya. Karena nama dari variabel atau objek dari strukturnya itu adalah berupa array. Contoh. Ya, ini adalah contoh array ya, array. Ini struct mahasiswa, nama 30 yaitu string, alamat 30 string, dan ini NIM itu adalah NIM-nya. Kemudian mahasiswa MHS 3. Ya, daripada kita menulis MHS 1, MHS 2, MHS 3, maka kita pakai indeks saja. MHS ada 1, 2, 0, 1, 2. Jadi ada array yang bertipe mahasiswa, sehingga kita memanggilnya adalah mahasiswa 0 titik nama, mahasiswa 1 titik nama, mahasiswa 2 titik nama. Jadi ada 3 mahasiswa yang kita masukkan, kemudian kita cetak. Oke, ini kita eksekusi. Error expected, kelebihan ternyata. Oke, kita eksekusi. Ya, nama, masukkan nama mahasiswa ke 0. Mahasiswa ke 0 namanya Budi. Budi ini NIM-nya adalah 999, kemudian alamatnya adalah Solo. Nah, ini ke mahasiswa yang kedua atau mahasiswa ke 1. Namanya adalah Joko. Jolo itu nggak apa-apa. NIM-nya adalah 888, kemudian alamatnya adalah Blitar. Kemudian mahasiswa yang ketiga atau di indeks nomor 2 itu adalah namanya Yudi. Kemudian NIM-nya itu 666, alamatnya itu ada di Klaten. Gitu ya. Nanti kalau dicetak ya Budi, Solo, Jolo, Blitar, dan Yudi di Klaten. Nah, itu caranya untuk array of struct. Jadi array itu dia bertipe struct, gitu ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, berikutnya adalah nested struct. Nested struct itu adalah struct di dalam struct. Misalnya gini, struct anak. Anak itu ada 2 anggota, yaitu nama dan umur. Oke, jelas ya. Anak itu ada 2 anggota, nama dan umur.
Kemudian struct siswa. Siswa itu adalah info anak bertipe anak. Jadi nanti ada info anak ini tipenya adalah struktur yang terdiri dari nama dan umur, dan nomor induk dan nilai ujian. Jadi info anak ini ada dua. Ya, ini tidak wajar ya, terkesan mengada-ada. Kenapa kita tidak gabungkan aja string nama taruh di sini, in umur taruh di sini? Ya, ini hanya sekitar contoh sehingga kita ada-adakan. Oke, contohnya kita lihat. Nah, ini contohnya. Contoh ini adalah struct nilai, ada kuis, UTS, UAS. Nilai itu ada kuis, UTS, dan struct mahasiswa itu ada nama, NIM, dan nilai akhir. Nilai akhir ini ternyata bertipe nilai, maka nilai akhir itu adalah struct, gitu ya. Dan mahasiswa itu bisa kita ciptakan namanya di sini mahasiswa, ya, namanya mahasiswa. Jadi ini menciptakan struct yang bertipe mahasiswa, ini menciptakan struct yang bertipe nilai akhir yang di sini. Oke, kemudian untuk mengaksesnya, mahasiswa nama itu memasukkan nama, mahasiswa NIM memasukkan NIM, kemudian mahasiswa nilai akhir kuis. Mahasiswa nilai akhir ya, karena ada struct, ada yang kuis, UTS dan UAS, maka mahasiswa nilai akhir kuis. Ada titiknya, ada dua ya. Mahasiswa nilai akhir UAS. Jadi UAS itu adalah miliknya nilai akhir adalah miliknya mahasiswa. Ya, demikian. Kita eksekusi saja. Sorry. Oke. Kita masukkan nama mahasiswa Budi, NIM mahasiswa 999, nilai kuis 8, nilai UTS 9, nilai UAS 10. Woi, pintar. Nah, ini dia. Ini kan sebenarnya bisa jadi satu struct aja ya, tetapi kita buat nested struct karena hanya contoh kepada Anda. Oke, saya kira demikian. Dan ini tadi ada kesalahan ya, ada struct di sini. Sebenarnya nggak perlu karena langsung aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan silahkan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.